Terus di Al-Injil sendiri, di Alkitab sendiri itu sebenarnya babi diharamkan. Itu ada sebuah kisah, ada ayatnya juga. Tapi ya di Nasrani sendiri itu tidak diharamkan. Jadi sesungguhnya ya awalnya itu tergerak itu karena saya melihat Yesus itu kasihan. Jadi istilahnya kok kan kalau kita kan sayang sama Rasulullah pasti mengikuti sunah-sunahnya gitu kan. Tapi kalau di Nasrani sendiri kenapa kok sunah-sunahnya Isa itu tidak ditiru gitu ya, tidak dilakukan seperti sunah terus atau mengharamkan babi. Nah itu seperti itu. Nah awalnya itu dulu ketika mencari kebenaran itu saya memiliki Al-Quran itu tebal sekali. Karena saya belum bisa baca huruf hijayah itu, jadi saya beli yang ada tulisan Indonesianya. Nah di situ, jadi saya pengen tahu kalau dulu Isa setiap berdoa ini ke siapa, meminta ke siapa, kenapa nggak ke tempatnya Isa berdoa itu atau ke tempat Isa yang minta itu yang kita sembah gitu. Nah salah saya pelajari, alhamdulillah agama yang paling dekat yang mengerucut itu adalah Islam. Maka itu saya keluar dari teologi dan saya membeli Al-Quran yang ada tulisan Indonesianya. Di situ ya alhamdulillah kalau cuma baca tulisan Indonesianya sudah rampung ya kan. Jadi karena di situ tambah terbuka lagi pikiran saya. Jadi terbuka lagi dalam arti apa? Bahwa dalam surat Al-Maidah sendiri Isa sendiri itu diminta pertanggungjawaban. Jadi ketika orang yang bercakap-cakap dengan Allah itu termasuk orang yang luar biasa. Hei Isa putra Siti Maryam, mengapa engkau mengaku dirimu sebagai Tuhan di hadapan umatmu? Tapi Isa menjawab, tak perlu aku jawab. Yang aku tidak tahu aja engkau maha tahu. Karena Isa sendiri tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan di hadapan umatnya. Nah, kedua dari ayat itu saya mengutip dalam surat Al-Ikhlas, memang benar bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Iya, wahyu termasuk dipertegas dalam surat Al-Ikhlas itu untuk salah satu memperbaiki atau istilahnya dari umat Nasrani sendiri bahwa Tuhan itu tidak beranak pinak, ya kan, tidak untuk diperanakan, gitu, tidak ada yang disamakan setara dengan Allah. Nah di situ, makanya kenapa nanti tugas Isa diturunkan nanti di akhir zaman selain membunuh Dajjal, ya itu satu mematahkan salib dan menyatakan bahwa dirinya bukan Tuhan di hadapan umat-umatnya gitu. Nah, terus istilahnya dalam surat Al-Mu'minun itu ayat 12 sampai 14 itu terbuka lagi pikiran saya itu tentang penciptaan manusia gitu. Jadi zaman Rasul itu kan zaman lama ya Pak ya. Nah, itu tentang penciptaan, jadi dari sari mani bisa terbentuk menjadi segumpal darah, dari segumpal darah itu menjadi segumpal daging, lalu menjadi tulang, dibalut lagi dengan daging, lalu dibentuklah dengan Allah itu menjadi bentuk yang lain, yaitu jadi sebuah janin. Padahal zaman dulu teknologi itu masih minim ya kan. Itu aja kita baru ketemu hal tentang ilmu tentang janin itu aja itu tahun sekitar 94. Sedangkan di Al-Quran sudah ditulis dari dulu, kan luar biasa. Sekarang Rasulullah sendiri tidak bisa baca tulis ya kan. Memang bahwa benar ini turun dari Allah gitu ya. Nah seperti itu. Sebenarnya kalau untuk hijrah keyakinan itu gampang nggak kira-kira? Misalnya kayak kita nih sekarang muslim untuk pindah agama itu susah nggak gitu kan? Pasti susah, sulit. Begitupun saya sama ya, kalau makanya karena itu saya pindah ini juga istilahnya saya ingin mempelajari Allah itu seperti apa sih ya kan itu. Jadi kalau kita punya pasangan suami atau istri, pasti kan kita pengen tahu karakter sifatnya seperti apa ya kan, agar kita bisa mengenal lebih dekat lagi gitu. Kan nggak mungkin kita langsung hijrah langsung timbul itu namanya kecintaan atau tauhid itu tidak gampang kalau kita tidak mengetahui latar belakangnya Allah itu siapa gitu. Nah ya itu karena itu sampai saya tes itu. Jadi Allah misalnya, Allah ini ada istilahnya kan saya uji misalnya Allah ini ada yang menciptakan. Kalau dia diciptakan, jadi kalau kayak gelas diciptakan oleh manusia itu kan ada tujuannya, fungsinya ya, fungsinya untuk minum. Dan biasanya itu ada masa batasnya. Batasnya apa ya? Ketika gelas itu pecah misalnya jam, ketika dia fungsinya suatu saat bakal rusak. Jadi sesuatu yang diciptakan itu tidak kekal, pasti ada masa batasnya. Nah jadi kalau Allah diciptakan itu tidak mungkin. Kayak alam semesta ini aja pun ada batasnya gitu kan.
ya serta masuk nanti ya alam semesta ya batasnya ya hari kiamat. Nah, jadi Allah itu terbukti bahwa tidak diciptakan. Satu, kedua, kalau dia menciptakan diri sendiri, atau seperti kayak Yesus menyatakan dia itu adalah misalnya Tuhan di hadapan umat Nasraninya, menciptakan diri sendiri. jadi menciptakan diri sendiri itu nggak mungkin. Kayak gelas menciptakan gelas, pohon menciptakan pohon itu nggak mungkin. Jadi ya sesungguhnya yang Allah itu azali. Jadi tidak ada yang menciptakan, dia itu kekal dan abadi. Di situ mulai saya pemahaman. Makanya semakin dalam saya mempelajari Al-Quran, walaupun sekadar tulis Indonesia itu semakin dalam juga menimbulkan kecintaan luar biasa. Jadi istilahnya tahu akan Allah seperti apa, belajar mencintai Rasul, saya memahami kisah-kisahnya ya kan, luar biasa, sehingga kita juga mencintai Rasul istilahnya. Tapi kalau saya awalnya langsung syariatnya dulu, langsung belajar huruf hijaiyahnya dulu, mungkin kecintaan itu tidak timbul gitu. Mungkin saya hijrah seperti biasa aja deh, untuk membangkitkan imannya itu kurang. Nah, jadi yang kembali lagi tadi bahwa sebenarnya di Nasrani sendiri ajarannya ya benar, cuma umatnya yang salah persepsi gitu. Memang ada beberapa bagian yang diubah. Kita kan tetap berpegang teguh kebenarannya di Al-Quran, ya kan? Seperti kayak yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Ternyata hanya itu Allah mengangkat Isa beserta jasadnya itu pasti Allah punya maksud dan tujuan. Pasti nggak mungkin diangkat begitu aja. Selain membunuh Dajjal, dia akan menyatakan di hadapan umatnya bahwa dia bukan Tuhan. Nah seperti itu. Perjalanan waktu demi waktu, tahun 2008 saya hijrah. Makanya saya paling senang kalau ketemu saudara ketemu mantan saudara Nasrani itu lebih gampang menjelaskan. Kalau kayak kita kan, karena kita nggak, saya biasa menjelaskan sesama ke mantan saudara Nasrani itu ya tentang Injil itu. Jadi saya suruh tunjukin dia ayatnya, dari ayat ini kan jelas Yesus sendiri berkata tidak ada satu orang pun akan bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Wah, waktu itu kenapa dia bisa bilang begitu? Karena saat itu adalah zaman kerasulannya Isa. Jadi ada orang yang di atasnya Isa gitu, Tuhan yang sebenarnya yaitu Allah. Terus istilahnya semakin mendalami, semakin hari, alhamdulillah ya, untuk menjadi hijrahnya gampang, istiqomahnya itu yang susah, ya kan? Ternyata ya dari pihak keluarga jelas istilahnya karena kita berpindah agama, ya kan? Terus lingkungan luar biasa. Itu pengalaman perjalanan saya untuk menjadi seorang mualaf itu tidak mudah, banyak mengajak pengalaman pahit istilahnya. Alhamdulillah ya saya ya sementara ini ya terus terang aja istilahnya juga sambil belajar mengistiqomahkan diri. Jadi kan, nah kan kadang saya juga menerapkan pada anak saya, penting kita mendidik anak itu bukan untuk menjadi anak yang baik, tapi didik itu anak itu untuk beriman gitu. Karena kalau baik belum tentu beriman, tapi kalau beriman udah pasti baik. Ya, saya terapkan ke anak saya seperti itu. Karena kenapa? Karena saya mendidik diri saya sendiri untuk menjadi seorang mualaf, yaitu harus beriman dulu. Ya kan? Gitu. Karena kalau dibilang kenapa jangan, kadang kan kita orang tua ngajarin anak jangan ini, jangan ini. Tapi dibilang itu supaya menjadi anak yang baik, bukan yang beriman. Nah, itu. Karena kalau beriman sudah pasti baik. Iya, kalau beriman sudah pasti baik. Gitu. Makanya kalau ke anak saya pemahaman, alhamdulillah, ya saya sempat ngajar di TPI juga. Nah saya didik biasanya kalau awalnya itu malah Iqra itu nomor 2, nomor 1 itu saya pemahaman tentang Allah dan kisah-kisah Rasul, untuk menimbulkan kecintaan sehingga dia bisa beriman. Nah, setelah kita ini istilahnya kan apa ya? Nah,
Jadi mengucap jadi kelupaan. Iya. Jadi memang istilahnya kasar. Alhamdulillah saya punya adik seorang wanita pun sudah mengikuti jejak saya. Dia juga jadi mualaf. Ya alhamdulillah. Betul. Nah, sekarang ini saya tetap kita tuntutannya adalah ngaji. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak bakal ngerti ilmu, ya kan? Jadi ini pengenalan dasar, istilahnya dasar. Makanya yang penting itu imannya dulu, tauhidnya dulu, baru kita akidahnya. Jadi kita